Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi ulir, baur, dan mur pada mata kuliah menggambar mesin dengan dosen pengampu Bapak Kuswandi Arifin STMT. Dengan anggota kelompok Muhammad Jamil, Muhammad Armin, Muhammad Zaki, Ryan Prima, dan Vicky Maulana. Baik, kita lanjutkan ke bagian referensi. Adapun referensi yang kami ambil untuk materi ini adalah yang pertama dari buku gambar teknik, tepatnya pada halaman 389 sampai 428. Kemudian yang kedua referensinya adalah dari buku mesin drawing, tepatnya pada halaman 77 sampai 102. Yang ketiga, kami mengambil referensi dari buku Manual Engineering Drawing, tepatnya pada halaman 114 sampai 133. Kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu terkait definisi ulir. Ulir adalah bentuk geometris berupa alur helix yang dibuat secara presisi pada permukaan luar atau permukaan dalam dari suatu benda silindris ataupun benda kerucut. Ulir berfungsi sebagai elemen mekanis yang memungkinkan penyambungan, pengencangan, atau pengaturan posisi antara dua komponen mesin. Ulir bekerja berdasarkan prinsip mekanis bidang miring yang dibentuk secara spiral sehingga menghasilkan gaya aksial saat diputar. Ini terlihat juga pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk kepada slide elemen ulir, di mana ulir ini dibagi beberapa bagian elemen. Yang pertama adalah major diameter, yaitu diameter terbesar dari ulir. Yang kedua adalah minor diameter ataupun D3. Ini adalah diameter terkecil dari ulir. Yang selanjutnya adalah pitch diameter ataupun D3. Kemudian ada pitch, kemudian ada lead, kemudian ada plank, kemudian ada crest, kemudian ada root. Kemudian yang terakhir ada thread angle, di mana ini adalah sudut antara dua plank ulir, biasanya 60 derajat untuk ulir berukuran metrik. Kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu ragam dari profil ulir. Yang pertama adalah profil isometrik ataupun V-thread, di mana ini adalah ulir standar yang umum digunakan dengan sudut ulir adalah 60 derajat. Selanjutnya adalah wedge wood, yaitu sudut ulir 55 derajat. Ini biasanya standar Inggris. Kemudian yang puncak dan dasar ulir biasanya membulat. Kemudian yang selanjutnya adalah square thread dengan sudut ulir 0 derajat ataupun flank tegak lurus. Ini cocok digunakan pada transmisi daya dengan gesekan rendah. Kemudian ada juga ACME thread dengan sudut ulir 29 derajat. Kemudian yang selanjutnya ada buttress thread dengan sudut ulir 45 derajat satu sisi, kemudian sisi lainnya yaitu 7 derajat. Kemudian yang terakhir ada worm thread dengan sudut ulir 30 derajat. Biasa digunakan pada poros cacing ataupun worm sub, mirip dengan ACME. Baik, sekarang lanjut ke macam ragam-ragam fastener ya. Untuk yang pertama ada hexagonal bolt dan nut. Sebagai deskripsi, kepala baut dan mur berbentuk segi 6. Untuk penggunaannya biasa digunakan pada sambungan umum, pada struktur mesin, rangka baja, dan peralatan industri. Sebagai gambarnya ada pada gambar yang paling kiri. Untuk yang kedua ada square bolt nut. Deskripsinya, kepala baut dan mur berbentuk persegi. Untuk penggunaannya biasa digunakan pada sambungan yang sering dibongkar pasang seperti pada ragum dan alat bantu kerja. Untuk pada gambarnya bisa dilihat pada gambar yang di tengah. Untuk yang ketiga, cup nut dan dome nut. Sebagai deskripsi, mur dengan penutup di bagian atas. Untuk penggunaannya melindungi ujung baut dari korosi atau cedera, digunakan pada sambungan luar. Untuk pada contoh gambarnya ada paling kanan. Lanjut pada ragam fastener selanjutnya ada wing nut. Deskripsinya sebagai mur dengan sayap untuk penggunaan pengencangan manual.
Penggunaannya sambungan yang sering dilepas tanpa alat seperti penutup inspeksi. Bisa kita lihat pada gambar yang paling kiri. Untuk yang selanjutnya ada flange nut. Deskripsinya, mur dengan plat dasar menyatu. Penggunaannya menyebarkan tekanan pengencangan, digunakan pada permukaan lunak atau tidak rata. Untuk pada gambar bisa kita lihat pada gambar yang di tengah. Selanjutnya ada lock nut atau mur pengunci. Untuk deskripsi, mur tambahan untuk mencegah kendur. Penggunaannya sambungan yang mengalami getaran berlebih seperti pada kendaraan dan mesin berputar. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar yang di kanan. Untuk ragam fastener selanjutnya ada set screw. Deskripsi, skrup kecil tanpa kepala digunakan untuk mengunci posisi komponen. Penggunaannya mengunci puli atau roda gigi pada poros. Bisa kita lihat pada gambar kiri atas. Untuk selanjutnya ada stud bolt. Deskripsi, batang berulir di kedua ujung tanpa kepala. Penggunaannya sambungan pada blok mesin, flensa atau komponen berat. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan atas. Untuk selanjutnya ada foundation bolt. Deskripsinya, bolt khusus untuk mengikat mesin ke pondasi. Untuk penggunaannya biasa pemasangan mesin berat ke lantai atau pondasi beton. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di kiri bawah. Slide berikutnya standarisasi isometrik. Dalam tabel berikut ada terdiri dari kelas kekuatan, kekuatan tarik minimum, kekuatan lulu minimum, dan deskripsi umum dan aplikasi. Contoh dari tabel berikut yaitu ada kelas kekuatan 10,9 grade dan kekuatan tarik 1000 MPa, kekuatan lulu 900 MPa. Deskripsinya dan aplikasi kekuatan sangat tinggi, very high strength, untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan daya tahan terhadap beban berat seperti pada kendaraan berat, jembatan, atau mesin presisi. Standarisasi isometrik berikutnya yaitu pada tabel berikut, diameter nominal, ada pitch kasar dan pitch halus, diameter kepala baut, kunci yang digunakan berupa milimeter. Adapun berikut contohnya, diameter nominal M12, untuk pitch kasarnya 1.75, pitch halusnya 1.5 dan 1.25. Diameter kepala baut ada 17, 18 dan 19. Untuk kunci yang biasa digunakan 17, 18 dan 19. Oke, slide berikutnya ada standarisasi SAE. Ada grade, penandaan kepala baut, material, kekuatan tarik, kekuatan lulu, deskripsi aplikasi secara umum. Ada contohnya sebagai berikut, grade 5. Penandaan kepala baut umum yaitu 3 garis radial, materialnya baja karbon medium, perlakuan panas. Kekuatan tariknya 120 psi, kekuatan lulu 92 psi. Deskripsinya, kekuatan menengah tinggi, sangat umum di otomotif, mesin, dan konstruksi, setara dengan metrik 8.8. Adapun tabel diameter nominal dan UNC dan UNF, contohnya yaitu diameter nominal 3/4 inci, untuk UNC nya 10 dan UNF 16.1. Berikut contoh gambar teknik, ada baut, ulir, dan mur. Bisa dilihat di sini, ada berbagai macam gambar tekniknya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.